Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang sahabat yang mana kalau beliau berdoa mustajab doanya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau sudah berdoa sebelum tangannya turun sudah dikabulkan sama Allah. Makanya beliau pernah melihat ada seseorang mencela sahabat Ali, lalu dia menegurnya, jangan dicela Ali, saya tahu bagaimana kedudukan Ali bin Abi Thalib itu, saya ngerti. Tapi orang itu tetap mencela di atas kudanya. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat tangannya, sebelum tangannya turun, orang yang naik kuda itu jatuh. Masya Allah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah pada satu ketika ada seorang budak jalan di tengah jalan, ada angin, lalu tersingkap sebagian dari auratnya. Maka pada zaman pemerintahan Islam, siapapun yang tersingkap auratnya mendapatkan hukuman ta'zir namanya. Maka saat itu Umar bin Khattab melihat kejadian itu, dia membawa tongkat lalu akan memukul budak tersebut. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas membelanya, wahai Amirul Mukminin, jangan dipukul, dia tidak sengaja kelihatan auratnya, dia tersingkap oleh angin. Lalu Umar bin Khattab berkata, enggak, saya tetap akan takzir dia, saya akan tetap pukul dia untuk mendidik dia. Jangan, karena dia tidak ngerti tadi. Enggak, saya akan pukul. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas lalu berkata, apakah saya perlu berdoa wahai Umar bin Khattab? Lalu Umar bin Khattab mengatakan, jangan berdoa, ini tongkatnya, saya nggak jadi mukul. Loh, itu nyata. Ibu tahu? Perhatikan orang yang setingkat ini doanya. Ketika beliau diuji dengan Allah dengan sakit, beliau ketika waktu tua buta. Ketika beliau sepuh itu buta, Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Orang-orang keluarganya itu mengharapkan supaya Sa'ad bin Abi Waqqas itu berdoa sama Allah, karena doanya tidak pernah tertolak. Makanya banyak para sahabat itu kalau meminta sesuatu tuh mintanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya Masya Allah kalau beliau masih hidup, mungkin nggak ada yang ngaji di sini, antri di rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ketika beliau tua, ketika beliau sepuh, beliau buta, lalu di antara keluarganya ada yang memberanikan diri ngomong kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya ammi, wahai pamanku, kamu ini buta, tapi kamu ini pemilik doa yang paling mustajab. Mintalah sama Allah supaya dikembalikan kembali penglihatanmu. Perhatikan jawaban dari seorang sahabat Sa'ad ketika dia merasakan sakit. Ini ada korelasi dengan tadi Ubay bin Ka'ab. Aku lebih ridho dengan takdir Allah yang pertama daripada aku mengangkat tangan lalu aku meminta kepada Allah supaya merubah takdir yang sudah ditetapkan yang pertama itu. Karena takdir yang pertama itu lebih aku cintai yang datang dari Allah. Dan beliau buta sampai meninggal dunia, tidak pernah mengangkat tangan untuk mendoa supaya dikembalikan penglihatan matanya. Itu Sa'ad, ibu. Apa yang kita ambil di situ? Seninya orang yang beriman itu bukan hanya sholat. Seninya orang yang beriman itu bukan hanya mereka puasa. Tapi seninya tingkat tinggi orang beriman itu salah satunya mampu mengelola setiap rasa sakit yang pernah dia dapatkan menjadi sebuah kebaikan yang akan dia petik pada kehidupan di akhirat. Ubay bin Ka'ab meminta demam, Allah berikan demam. Sa'ad bin Abi Waqqas menikmati butanya, padahal dia pemilik doa yang mustajab. Karena orang yang beriman itu memiliki seni tingkat tinggi mengelola rasa sakit dan setiap ujian. Makanya sampai Nabi bersabda, fa inna ahadakum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birrakha. Makanya sampai Nabi itu kagum. Siapa yang dikagumi oleh Nabi? Saya itu kagum. Ada di antara orang yang beriman senang ketika diuji, karena dia tahu di balik setiap ujian itu ada sebuah kebaikan yang besar di sisi Allah. Sebagaimana senangnya orang yang cetek imannya, pendek imannya ketika mendapatkan tambahan uang. Orang kalau lemah iman itu kan senang kalau uangnya bertambah. Tapi Nabi mengatakan ada orang yang beriman yang mereka itu seninya iman itu tingkat tinggi. La yafrahu bil bala. Mereka itu senang ketika diuji karena mereka tahu di balik setiap ujian itu kafaroh. Makanya inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Dalam pembahasan kita hari ini, kita belajar betul seni tingkat tinggi kehidupan iman itu menjadikan kita apa? Mempelajari dan mempersiapkan diri setiap kesulitan yang mungkin kita akan peroleh. Ini yang menjadikan kita mempersiapkan diri pada hari ketika nanti hari ketika ajal kita dicabut oleh Allah. Dipersiapkan ketika kita memahami itulah kafaroh yang Allah berikan pada kehidupan kita. Jadi inilah